ayatnya yang ke-19. Berkatalah Yosua kepada Akan, yang Yosua itu yang ke-13, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku." Lalu Akan menjawab Yosua, "Benar, akulah yang berbuat dosa di hadapan Israel, sebab begini perbuatanku. Aku melihat sama seperti Hawa melihat buah, sama seperti Daud melihat Batseba nanti. Akan melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Simeon." Kalau zaman sekarang kira-kira barang-barang branded, barang-barang bermerek, barang-barang berkelas. Akan melihat ada jubah yang indah, barang-barang berkelas. Nah, kadang-kadang orang mencuri bukan karena dia kurang. Kadang-kadang orang korupsi bukan karena dia kekurangan. Kadang-kadang orang pelit bukan karena dia kekurangan. Kadang-kadang orang bertahun-tahun tidak bisa kasih milik Tuhan bukan karena kekurangan. Ada yang emasnya besar-besar tapi tidak bisa membeli milik Tuhan. Kenapa? Bukan karena kekurangan, tapi karena salah. Dikatakan, "Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Simeon." Orang mencuri bukan selalu karena dia butuh. Orang mencuri tidak selalu yang besar-besar. Lihat sisir di rumah orang masuk. Lihat mereka masuk. Kleptomani kita terlihat. Lihat sesuatu masuk. Ini penyakit apa? Serakah. Siapa yang harus sembuhkan? Kita yang harus matikan. Kita matikan dalam diri kita, baru Tuhan buang semua yang buruk itu. Dan 250 sikal perak. Nah, 200 sikal perak. Satu sikal itu cuma 11,4 gram. Jadi cuma 2 kilo perak. Kira-kira 20 juta. Sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Jadi kalau 50 sikal kira-kira 7 orang. Aku menginginnya. Maka ketahui semuanya itu disembunyikan dalam iman, dalam tanah, dan perak itu di bawah sana. Apa urgensinya? Apa kebutuhan? Belum ada sekolah saat itu. Semua orang Israel datang pendatang sana usia 40 tahun ke bawah. Tanah sama-sama dapat warisan. Ternak kambing domba banyak dibawa dari Mesir. Apa urgensinya dia mencuri? Bayar uang sekolah anak, belum ada sekolah anak itu bagi mereka. Mereka baru berperang ke tanah. Apa urgensinya? Yang ada serakah. Dan di mata Tuhan, serakah itu sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah. Dia mencuri, disembunyikan dalam tanah. Dia tidak pakai sekarang, dia tidak gunakan. Tapi jika turun ke tanah sudah mati, ratusan orang bertahun-tahun. Sementara akibat dari keserakahan anak ini cuma disembunyikan dalam tanah.
Dia sangat tetap. Dia mengalami, dia melihat mujizat, dia melihat air sebagai dan seperti ini. Dia pegang bahasa, tapi tak jumpa seorang musuh. Tapi mujizat itu tidak membuat dia menghargai Tuhan, tidak membuat dia menghargai keselamatan, tidak membuat dia mensyukuri berkat Tuhan. Aku sering ditegur anak karena beberapa kebaktian ku ajak jemaat bernyanyi. Tetap jalani orang yang tahu syukur, dia tidak akan salah. Tapi orang yang hobi ngomel, ini dia, hatinya dia. Kenapa? Dia yang puas dengan dia tengok semua keluarga, dia tengok pasangan orang, dia tengok suami orang, dia tengok istri orang, dia tengok rezeki orang, dia hitung semua rezeki orang. Sekarang ada aliran Kristen progresif, mungkin sudah lama, cuma dinamakan sekarang penamaannya sekarang. Kerjanya menghitung kas gereja. Kemana uang gereja? Kadang-kadang berkaitan-kaitan. Aliran Kristen progresif pada hari ini berkembang. Dia akan melihat lagi dirinya mencari Tuhan, tapi akan mencari-cari usaha. Kenapa? Karena tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Aku melihat di antara barang-barang jalan yang terlarang saat itu, Tuhan bilang kuduskan semua, khususkan semua untuk aku. Tapi matanya akal melihat sesuatu yang dilarang saat itu. Aku mengambil kusimpan dalam kemahku, dalam tanah. Perak itu di bawah sekarang. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya sebenarnya dalam lewatan dan perak itu ada di bawah sekali. Yosua bilang ambil semua. Kita akan mencurahkan dari Tuhan. Ayat 24. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil akan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anak laki-laki, perempuan, lembunya, keledainya, kambing dombanya, kemahnya, segala kepunyaannya, lalu semua dibawa ke Baal. Katakanlah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan akan mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel membakar dia dengan batu, semua dibakar dengan api dan dengan bayi dengan batu. Mana emas, perak dan juga keluarganya habis. Mana akal mati dilempar dan dibakar hidup-hidup. Lembunya korban, anak laki-lakinya korban, anak perempuan korban, kemahnya korban, semua korban untuk sesuatu yang kesalahan itu hanya bagaikan tujuan, tapi kerusakan yang ditimbulkan perzinahan itu hanya seperti di luar angin. Waktu aku praktek tahun 88 di Kota Malang, tiap hari aku menunggu berita dari orang Jepang dimuat tentang perselingkuhan Presiden Bill Clinton dengan seorang pegawai magang pribadi namanya Monica Lewinsky. Hanya karena kekuasaan sesaat, Bill Clinton terancam diimpeach. Mau tidak percaya oleh saya. Persis
besok dia akan mendengarkan keputusan serta malam itu dia bergerak tentang perhidupan mati. Untuk sesaat impasnya tertunda, tapi ribuan orang mati menuju keserahan tidak. Bersyukurlah untuk rumah tangga, bersyukurlah untuk pasangan hidup, bersyukurlah untuk keluarga di mana engkau lahir, bersyukurlah untuk tempat di mana engkau digembalakan, bersyukurlah di mana institusi engkau bekerja, bersyukurlah di mana engkau lahir sebagai warga negara bangsa di mana engkau ada. Karena bagi masyarakat hal yang susah semua gak bagus, nenek gak bagus, itu gak bagus, ini gak bagus, itu gak bagus, tak ada yang bagus dengan dia seraka. Mari sebentar kita melihat kalau akan saja yang sudah lolos dalam 40 tahun perjalanan di Mesir, sudah selamat sampai ke tanah perjanjian, melihat mujizat demi mujizat, tapi hatinya tetap ingin terhadap Tuhan. Biarlah kita berjalan, kita mau bersyukur, bersyukur, bersyukur. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama.